Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Maurasanti dengan nomor BP 20 10 91 1004 dari kelas Metalurgi Fisik TMB. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai recovery, rekristalisasi, dan green growth. Jadi, di dalam sebuah industri diperlukan material yang berkualitas agar produk yang dibuat lebih sempurna. Pada dasarnya, sifat material yang digunakan adalah keras, sedangkan material dengan tingkat kekerasan yang rendah tidak begitu diperlukan dan terlebih dahulu ditingkatkan kekerasannya. Untuk itu diperlukan proses pengerasan, dan salah satu cara untuk meningkatkan kekerasan yaitu dengan metode recovery, rekristalisasi, dan grain growth. Untuk recovery sendiri adalah tahap awal proses anneal, di mana terjadi restorasi sifat fisik logam hasil pengerjaan dingin, di mana pemulihan material selama proses pemulihan tidak terjadi penurunan kekerasan, kekuatan, dan keulatan. Hanya terjadi sedikit perubahan struktur butir, di mana dislokasi yang salah arah secara vertikal akan kembali menyusun diri atau poligonisasi, dan jumlahnya sedikit berkurang. Akibat dari poligonisasi ini adalah penurunan tegangan sisa. Adapun mekanisme recovery yang pertama yaitu penghilangan poin atau kansi dan interstitial dengan difusi untuk menghilangkan dislokasi. Yang kedua, penghilangan dislokasi satu sama lain. Tahap ini membutuhkan sejumlah dislokasi atau cross-slip. Yang proses anihilasi terjadi bila dua dislokasi yang berlawanan terletak pada bidang slip yang sama, sehingga jika bertemu akan saling menghilangkan. Yang ketiga ada poligonisasi, adalah penyusunan kembali dislokasi menjadi dinding sel dan terjadi penurunan regangan kisi. Selama deformasi, sebagian daerah kisi melengkung. Kelengkungan disebabkan karena adanya penumpukan dislokasi. Kemudian ada yang keempat yaitu penggabungan subbatas butir selama pertumbuhan subbutir. Mekanisme recovery ini bisa terlihat pada slide yang ditampilkan. Yang kedua yaitu rekristalisasi. Rekristalisasi adalah pertumbuhan butir baru. Proses rekristalisasi bisa terjadi pada pengerjaan panas atau pengerjaan dingin, asalkan material deformasi minimal 40%. Deformasi bisa dilakukan dengan proses pembentukan, yaitu pengerolan, ekstrusi, penempaan. Penyebab rekristalisasi adalah adanya pengurangan tumpukan atau kerapatan dislokasi. Terjadi peningkatan energi dalam sehingga atom cenderung untuk kembali pada tingkat energi rendah dengan cara membentuk butir baru. Adapun faktor penyebab dari rekristalisasi adalah yang pertama yaitu tingkat deformasi, di mana semakin besar jumlah deformasi, maka semakin mudah proses rekristalisasi terjadi. Yang kedua, temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka makin cepat rekristalisasi 100% tercapai. Yang ketiga, ada waktu. Semakin lama waktu pemanasan, maka semakin tinggi persentase butir yang terkristalisasi. Yang keempat, ada ukuran butir. Semakin kecil ukuran butir awal, maka makin mudah terjadi rekristalisasi. Yang kelima, ada komposisi atau paduan. Rekristalisasi lebih mudah terjadi pada logam paduan dibandingkan pada logam murni. Dalam proses pengerolan, proses rekristalisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu rekristalisasi dinamis dan statis. Proses rekristalisasi yang terjadi saat material sedang dideformasi disebut rekristalisasi dinamis, sedangkan rekristalisasi statis terjadi sesaat setelah material mengalami deformasi. Adapun pada rekristalisasi dinamis saat material mengalami deformasi, terjadi dagangan pada material dan jika akan tersedia energi yang cukup untuk membentuk inti baru pada batas butir. Sedangkan pada rekristalisasi statis, hampir sama, hanya pembentukan nuklei terjadi setelah deformasi. Prosesnya dilakukan dengan temperatur yang tinggi di atas temperatur rekristalisasi dari materialnya. Berikutnya yaitu grain growth. Grain growth terjadi ketika rekristalisasi primer terbentuk secara sempurna. Karakteristiknya utamanya adalah terjadi penurunan kekuatan dari material dengan bertambahnya ukuran butir.
Jika butir logam bebas, regangan dipanaskan pada temperatur yang tinggi dan waktu yang cukup lama, batas butir cenderung bermigrasi dan menghasilkan pertambahan ukuran butir secara seragam. Ketika ukuran butir membesar, luas area total batas-batas butir berkurang sehingga energi logam menurun. Adapun proses annealing yang terjadi yaitu proses perlakuan panas terhadap logam atau paduan dengan memanaskan logam tersebut pada temperatur tertentu, menahan pada temperatur tadi beberapa saat dan mendinginkan logam. Proses perlakuan panas yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki sifat mekanik dari logam atau paduan. Berikutnya yaitu pengerjaan panas. Pengerjaan panas dilakukan di mana pada proses pengerjaan material mengalami perubahan struktur mikro di mana keulatan dari material tersebut meningkat, sedangkan kekuatan dan kekerasannya mengalami penurunan. Pengerjaan panas ini dilakukan di dalam tungku pada temperatur tinggi. Kelebihan dari pengerjaan panas yaitu yang pertama daya pembentukan rendah, yang kedua peningkatan kekuatan rendah, yang ketiga porositas dapat dikurangi, yang keempat ketidakmurnian logam terpecah dan tersebar, yang kelima adanya sedikit penghalusan butir. Adapun kekurangan dari pengerjaan panas yaitu butuh pemanasan, mudah terbentuk terak, kualitas permukaan kurang bagus, yang kemudian ketelitian dimensinya sulit dikontrol, dan umur perkakas juga rendah. Berikutnya yaitu pengerjaan dingin. Pada pengerjaan dingin, material mengalami deformasi plastis, sehingga keulatan material menjadi turun, sedangkan kekuatan dan kekerasan material mengalami peningkatan. Adapun beberapa kekurangan dan kelebihan dalam proses pengerjaan ini. Kelebihan dari proses pengerjaan dingin adalah yang pertama, peningkatan kekuatan cukup berarti. Yang kedua, peningkatan sifat mampu mesin. Yang ketiga, kualitas permukaan halus. Yang keempat, tidak terbentuk terak oksida. Kelima, ketelitian dimensi. Adapun kekurangan dari pengerjaan dingin, yaitu yang pertama ada terjadinya tegangan sisa. Yang kedua, ditemukannya butir yang pecah dan adanya distorsi. Yang ketiga, keulatan pada material rendah. Yang keempat, daya pembentukan besar. Yang kelima, kadang-kadang ditemukan efek strain hardening yang tidak disukai. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.